Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatrus Septiadi dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai konflik sosial, pengertian faktor, penyebab, dampak, dan solusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian konflik sosial. Apa sih pengertian konflik sosial? Pengertian konflik sosial adalah segala jenis masalah sosial menyebabkan pertentangan baik bagi kehidupan masyarakat maupun bernegara. Akibat adanya perbedaan pandangan atau pendapat, tak ada rasa toleransi dan rasa saling menghormati kebutuhan setiap individu. Definisi konflik sosial yaitu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak di mana salah satu pihak berusaha melenyapkan pihak lain dengan cara membuat mereka tak berdaya atau menghancurkan. Yang kedua, ada faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan sifat manusia. Perbedaan sifat manusia yaitu maksudnya kepribadian dan sifat setiap manusia tentunya berbeda-beda satu sama lain. Ada yang bisa memahami dan yang egois dan lainnya. Yang kedua, perbedaan pandangan. Seringkali nih adanya perbedaan pandangan dan pendapat membuat dua individu atau kelompok atau lebih terlibat dalam konflik sosial. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara berpikir dan tujuan akhir. Sebenarnya perbedaan tersebut bisa dihindari apabila terdapat rasa toleransi dan saling menghormati antara individu dan kelompok. Nah, yang ketiga, saling bergantung. Maksudnya saling bergantung itu untuk mencapai suatu tujuan. Suatu kelompok akan tergantung pada kelompok lain. Sikap saling ketergantungan tersebut bisa menyebabkan konflik apabila tak ada persatuan tujuan antar kelompok. Yang keempat, masalah komunikasi. Apa sih masalah komunikasi? Nah, masalah komunikasi apabila komunikasi tak berjalan dengan baik, maka bisa menyebabkan konflik semakin besar. Sebab penyampaian maksud dan tujuan itu tak sepenuhnya didengar. Dan yang terakhir, adanya struktur organisasi. Untuk memudahkan tujuan bersama, maka akan ada struktural dengan tugas dan fungsi masing-masing di suatu organisasi atau kelompok. Namun seringkali antara struktur tak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian masalah sehingga muncullah konflik. Selanjutnya ada berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Nah, dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, konflik sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik fungsional. Yang kedua, konflik infungsional. Apa sih konflik fungsional? Konflik fungsional yaitu konflik yang menguntungkan atau bermanfaat bagi organisasi yang bisa dikelola dan dikendalikan dengan baik. Nah, yang kedua adalah konflik infungsional. Konflik fungsional yaitu konflik yang merugikan orang lain. Selanjutnya juga ada dampak konflik sosial. Adapun dampak konflik sosial diantara yaitu selesainya permasalahan. Maksud apabila terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah forum diskusi, maka akan lebih baiknya dijelaskan dengan rinci sehingga permasalahan akan terselesaikan. Yang kedua, bisa digunakan sebagai sarana pencapaian keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Yang ketiga, bisa menimbulkan norma lama kembali dan menciptakan norma baru. Dan yang keempat, memungkinkan adanya penyesuaian pada norma lama yang dianggap tak dapat mewakili kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, solidaritas sesama anggota kelompok meningkat. Dan yang terakhir adalah solusi konflik sosial. Yang pertama adalah mediasi, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Penyelesaian dapat dilakukan melalui pihak ketiga sebagai mediator apabila pihak-pihak yang sedang memiliki konflik sosial sepakat hal tersebut, termasuk dalam pengendalian konflik sosial dengan adanya mediator dengan persetujuan pihak-pihak sedang memiliki konflik sosial. Yang kedua adalah konfiliasi, yaitu cara mengendalikan konflik sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengendalikan suatu konflik sosial seperti
lembaga perwakilan rakyat di mana dapat memberikan keputusan dengan adil. Konfiliasi akan menengahi dua pihak kelompok yang mendapat konflik sosial untuk saling berdiskusi. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu dibentuk mengendalikan suatu konflik sosial melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu tidak mengikat apapun dari kedua pihak kelompok berkonflik tersebut, serta kedua pihak individu maupun kelompok berkonflik setuju. Pihak ketiga akan menjadi serta mengambil keputusan konflik yang terjadi antara kedua pihak atas persetujuan mereka. Itu aja dari saya pengertian konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.